Halo semuanya, selamat datang di dalam perkuliahan TM 5223 Ekonomi dan Pasar Energi serta TM 5225 Perencanaan dan Kebijakan Energi. Kali ini kami akan mencoba membahas tentang ujian tengah semester pada periode 2005-2026. Adapun tim beranggotakan saya Rudini Simanjorang 222, 24, 346 serta 3 rekan saya yang lain, Hilya Aulia 222, 24, 304, Anang Nugrahanto 222, 24, 331 dan Ferry Apriyadi 222, 24, 333. Kami akan mencoba menjawab setiap soal, di mana nanti setiap soal akan dipaparkan secara terpisah baik dari satu orang ke orang lain. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pembukaan bagaimana soal yang diberikan dan juga narasi yang akan menjadi permasalahan pada ujian tengah semester ini. Baik, saya akan memulai narasinya. Jadi kasusnya adalah tentang transisi energi sistem kelistrikan di Jawa Bali tahun 2025 hingga tahun 2030. Di bagian 1 dijelaskan latar belakang sistem. Sistem kelistrikan Jawa Bali merupakan sistem interkoneksi terbesar dan paling kompleks di Indonesia, melayani lebih dari 160 juta penduduk atau sekitar 60% populasi nasional. Sistem ini memiliki kapasitas terpasang total hingga 48,5 ribu megawatt pada akhir 2024, dengan beban puncak mencapai 29.200 megawatt yang terjadi pada pukul 7 malam hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 5.500 kV membentang sepanjang 5.800 km yang menghubungkan pusat-pusat pembangkitan dengan pusat beban utama di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Denpasar. PT PLN Persero berperan sebagai single buyer yang mengelola sistem secara terpadu, sementara Independent Power Producer atau IIPP menyumbang 42% dari total kapasitas terpasang. Struktur kelembagaan melibatkan PLN Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat, Tengah, dan Timur untuk pengelolaan jaringan transmisi, serta PLN Unit Induk Distribusi yang mengelola jaringan tegangan menengah dan rendah di masing-masing wilayah. Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berperan sebagai regulator yang menetapkan kebijakan dan tarif. Segmentasi konsumen menunjukkan dominasi sektor rumah tangga dengan 68 juta pelanggan atau 78% dari total. Diikuti sektor komersial 80 juta pelanggan, hampir 9%, hingga industri 85.000 pelanggan atau 0,1% namun mengkonsumsi 38% energi, dan sektor publik lainnya. Rasio elektrifikasi telah mencapai 99,8% dengan konsumsi listrik per kapita 1.180 kW per hour per tahun, masih di bawah rata-rata ASEAN sebesar 1.650 kWh per tahun. Lalu bagaimana kondisi operasional dan tantangan? Profil beban sistem Jawa Bali menunjukkan pola double peak dengan puncak pertama pada siang hari pada pukul 1 hingga 2 sebesar 26.500 MW dan puncak kedua yang lebih tinggi pada malam hari yakni pada pukul 7 hingga 8 malam sebesar 29.200 MW. Beban minimum terjadi pada dini hari pada pukul 3 pagi hingga 4 pagi sebesar 18.900 MW menghasilkan faktor beban sistem sebesar 74%. Variasi musiman relatif kecil dengan perbedaan beban puncak musim kemarau dan hujan hanya sekitar 800 MW. Sementara pada kondisi operasional saat ini menghadapi beberapa tantangan kritis, yakni yang pertama, margin cadangan atau reserve margin hanya 22%, mendekati batas minimum yang ditetapkan, yaitu 20%. Kedua, pembangkit batubara yang mendominasi bauran energi menghadapi tekanan untuk mengurangi emisi karbon yang saat ini mencapai 185 juta ton CO2 per tahun. Yang ketiga, integrasi antara PLTS yang meningkat pesat menimbulkan duck curve dengan kebutuhan ramping sebesar 8.500 MW dengan 3 jam pada sore hari. Keempat, transmisi Jakarta-Bandung dan Surabaya-Gresik mengalami kongesti pada jam-jam sibuk dengan utilisasi mencapai 92 hingga 95%. Sementara pertumbuhan permintaan listrik diproyeksikan 5,2% per tahun hingga tahun 2030. Didorong oleh reindustrialisasi, elektrifikasi transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbatasan lahan untuk pembangkit baru di Pulau Jawa yang padat penduduk menjadi kendala signifikan. Sementara itu, penuaan armada pembangkit dengan 35% kapasitas batubara berumur lebih dari 20 tahun memerlukan rehabilitasi atau penggantian dalam waktu dekat.
Untuk kebijakan dan target, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk transformasi sistem kelistrikan Jawa Bali. Target bauran energi terbarukan harus mencapai 35% pada tahun 2030 dari posisi saat ini 14%. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2002 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan, komitmen net zero emission tahun 2060 mengharuskan penurunan emisi sektor kelistrikan 32% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline. Moratorium pembangunan PLTU batubara baru kecuali yang sudah dalam konstruksi membatasi opsi ekspansi kapasitas baseload konvensional. Regulasi pendukung mencakup feed-in tarif untuk PLTS atap sebesar Rp1.050 per kWh atau 65% tarif listrik rata-rata. Kewajiban Renewable Energy Certificate atau REC untuk konsumsi industri sebesar minimal 5% konsumsi pada 2025 meningkat menjadi 15% pada tahun 2030. Serta insentif fiskal berupa pembebasan PPh untuk proyek energi terbarukan selama 5-10 tahun. Program percepatan kendaraan listrik dengan target 2 juta unit pada tahun 2030 akan menambah beban sistem, namun juga peluang untuk demand response. Pemangku kepentingan memiliki ekspektasi beragam. PLN mengharapkan kepastian cost recovery untuk investasi jaringan dan fleksibilitas operasional. IPP menginginkan kepastian regulasi jangka panjang dan power purchase agreement yang bankable. Industri menuntut keandalan pasokan dan harga kompetitif untuk menjaga daya saing. Masyarakat mengharapkan tarif terjangkau dengan layanan yang andal, sementara aktivis lingkungan mendesak percepatan transisi energi bersih. Lalu bagaimana dengan data teknis dan ekonomi? Terdapat 3 tabel. Yang pertama adalah profil teknologi pembangkitan existing sistem Jawa Bali, di mana terdapat beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU, batubara subkritikal, batubara superkritikal, gas siklus kombinasi, PLTG gas siklus terbuka, PLTA, PLTD, PLTS, PLTN, PLT panas bumi, dan lain-lain. Di data ini juga tersajikan bagaimana setiap jenis pembangkit tersebut memiliki kapasitas terpasang, heat rate yang dihasilkan, efisiensi thermal yang terdapat pada setiap pembangkit, faktor kapasitas, dan juga umur rata-rata. Lalu di tabel 2 kita juga diperlihatkan bagaimana parameter biaya untuk teknologi pembangkit yang baru. Adapun jenis teknologi yang tersaji di dalam tabel ini adalah PLTU ultra supercritical, PLTG siklus kombinasi, PLTG aeroderivatif, PLTS utility scale or fix, PLTS dengan tracking, PLTB onshore, PLTA pump storage, baterai lithium ion. Dan di setiap jenis pembangkit tersebut terdapat data berupa biaya modal, operating and maintenance cost tetap, maupun operating and maintenance cost variables, harga bahan bakar, degradasi dari setiap PLTU, setiap jenis pembangkit, dan juga umur ekonomis dari setiap pembangkit tersebut. Lalu data yang di tabel ketiga terdapat berupa parameter sistem dan ekonomi makro. Parameternya berupa beban puncak sistem, beban minimum sistem, konsumsi energi tahunan, faktor beban sistem, pertumbuhan permintaan, rugi transmisi, rugi distribusi, tingkat diskonto or WACC, inflasi, dan juga nilai tukar. Untuk setiap nilai dari parameter tersebut dapat dilihat pada tabel ini. Dari tabel-tabel ini akan digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanyakan pada setiap subbab dari setiap soal. Di sini terdapat berbagai macam soal, ada pertanyaan nomor 1 hingga pertanyaan nomor 13. Di mana pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 6 itu berkaitan dengan pertanyaan di kelas energi. Sementara untuk opsi kelas rekayasa, kita akan mulai start dari pertanyaan nomor 7. Jadi pertanyaan nomor 7 dimulai dengan pertanyaan ekonomi pembangkitan. Adapun tema pembelajarannya berupa biaya transformasi dan juga model LCOE. Jadi untuk setiap pertanyaan, nanti rekan-rekan saya akan mencoba menjawab dengan menggunakan narasi yang saya berikan tadi dan juga data-data yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi sekian, nanti kita bertemu lagi di setiap soal yang akan dijelaskan oleh masing-masing rekan saya tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.